Diam-diam, di kota Tasikmalaya ternyata ada republik baru yang dideklarasikan sejak 2014. Jumlah penduduk dan prajuritnya tidak terhitung. Jutaan atau mungkin ratusan juta. Sekali menyerang bisa membuat meriang. Tapi tenang, republik yang satu ini bukan untuk melakukan makar kepada NKRI. Meski ada jutaan prajurit yang selalu siap perang, republik ini hanya dihuni oleh semut-semut terang-terang. That's what I'm talking about. Wait! From the beginning. Hit it, boys. Namanya Republik Kroto Tasikmalaya, dan itu didirikan oleh seorang aparatur sipil negara atau ASN. Nah loh, jangan-jangan dia sudah terpapar paham radikal, sehingga berani mendirikan republik di dalam republik. Dadan Rahmat, Presiden Republik Kroto Tasikmalaya menjelaskan bagaimana awal mula Republik Kroto berdiri. Ia menceritakan, idenya untuk membuka usaha semut terang-terang atau Red Ant itu berawal pada 2014. Pria berusia 32 tahun yang mancing mania ini selalu butuh kroto untuk campuran umpan ikan. Namun, pada satu hari ia kesulitan mencari kroto. Mencari kesana-sini kosong. Lantas, ia berpikir untuk membeli bibitnya agar ketika membutuhkan kroto tidak lagi kesulitan. Saat itulah terpikirkan untuk dijadikannya sebagai ladang usaha. Maka, dideklarasikanlah usaha bibit kroto dengan bendera Republik Kroto Tasikmalaya. Pilihan Dadan tidak salah, banyak pembeli kroto yang datang ke tempatnya. Pernah dalam sepekan ia bisa menjual sampai 100 toples bibit kroto dengan harga Rp50.000 per toples. Untuk marketingnya, saya membuat blog ya di krototasikmalaya.blogspot.com. Kalau di Facebooknya Republik Kroto Tasikmalaya. Nah, kebetulan saya itu tidak menjual krotonya. Yang saya jual hanya bibitnya saja. Kalaupun ada yang butuh krotonya, mungkin teman-teman bisa melihat di wall grup Republik Kroto Tasikmalaya yang di Facebook. Karena keterbatasan waktu saya juga, kebetulan saya juga bekerja di Pemda Kabupaten, jadi waktu yang paling nyantainya itu paling hari libur kerja ataupun selepas pulang kerja ya, dari sore sampai maghrib. Jadi kalau untuk masa panen kan harusnya dipanen continue. Kebanyakan yang dipakai itu hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu pemancing banyaknya. Jadi kan karena saya kerja, jadi daripada saya manen mendingan beternak dan menjual bibit kan. Dan mungkin dari segi marginnya pun dibanding menjual kroto lebih besar menjual bibit kayak gitu. Dan mengaku lebih senang menjual bibit kroto ketimbang telurnya, karena fulusnya lebih kencang. Saat ini harga bibit kroto per toplesnya Rp30.000, sedangkan telur kroto per kilogramnya Rp200.000. Namun, untuk bisa mendapatkan 1 kilogram telur kroto, dibutuhkan sedikitnya 20 toples bibit kroto. Kalau menjual bibitnya saja, untungnya bisa jauh lebih besar. Bagaimana? Tertarik untuk beternak bibit kroto? Caranya terbilang mudah. Sediakan tempat dan alat yang akan digunakan. Untuk tempat, usahakan intensitas cahayanya 30% terang dan 70% gelap. Kenapa? Itu karena semut suka dengan sarang yang cenderung gelap. Bagi para pemula, jumlah bibit kroto itu bisa minimal 50% sampai 80% dari kapasitas rak yang tersedia. Itu lantaran tempat produktif semut berada di dalam toplesnya. Kalau kebanyakan mereka main di luar toples, nanti hasilnya akan kurang maksimal. Dadan juga menyarankan, bagi para pemula yang akan membeli bibit kroto, sebaiknya beli langsung, jangan via online, agar calon pembeli bisa melihat langsung kondisi dari bibit kroto.
Selain itu, calon pembeli juga bisa mengetahui seberapa banyak bibit yang didapatkan dari satu toples bibit kroto. Usahakan kalau untuk membeli bibit harus yang offline yang kelihatan oleh kita sendiri. Karena apa? Untuk menjual bibit itu namanya menjual bibit kan per toples. Mungkin aja bibitnya ada yang seperempat, setengah ataupun full. Kita katakan satu toples. Karena nggak sedikit pula yang konsumen yang datang ke saya ketipu, katanya saya beli 100 toples tapi yang datang emang toplesnya 100 tapi bibitnya sedikit. Nah, kita usahakan harus yang offline itu biar kelihatan, biar bisa milih sendiri. Ya kita pilih yang minimal yang 3/4 toples ataupun yang penuh. Kita perbolehkan milih. Kalau di tempat saya perbolehkan milih, kalau di online kan nggak bisa milih. Belum tentu juga yang harga murah kualitasnya bisa sama dengan yang punya kita yang bisa milih.